Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang biografi Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Manan menikah dengan seorang wanita bernama Nargis Manan yang bergelar master di bidang ilmu politik. Manan menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajasi tahun 1960. Setelah menerima gelar master, ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintahan di Pakistan. Ia asisten pemimpin di Federal Planning Commission of Pakistan pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970, Manan melanjutkan studinya di Michigan State, yaitu Universitas Amerika Serikat untuk program MA atau Economics, dan ia menetap di sana. Pada tahun 1973, Manan berhasil meraih gelar MA. Kemudian ia mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama di dalam bidang ekonomi, yaitu ekonomi pendidikan, ekonomi pembangunan, dan juga hubungan industri dan keuangan. Baik, sekiranya itu saja biografi Abdul Manan yang saya terangkan. Manan mengatakan setiap orang berhak atas bagian kepemilikan secara umum. Namun demikian, setiap individu tidak boleh mengambil keuntungan dari individu lain, yang berarti individu tersebut menyalahgunakan kepercayaan dan yang dimilikinya. Manan tidak menjelaskan secara detail metode, alat, dan sistem yang digunakan, sehingga pandangan Manan tetap bersifat preskriptif. Manan tidak menjelaskan bentuk intervensi apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang membedakan milik privat, publik, dan negara. Manan hanya menekankan bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi hanya pada orang kaya. Dengan demikian, Manan menyebutkan bahwa zakat dan sodakoh memiliki peran penting dan menjadi solusi bagi aktivitas distributifnya, agar individualisme eksis dalam pemahaman bahwa modal tidak ada dalam ekonomi Islam. Langkah pertama Manan dalam meningkatkan ekonomi Islam adalah mendefinisikan fungsi-fungsi dasar ekonomi. Fungsi ekonomi sederhana meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi. Prinsip-prinsip dasar fungsi ekonomi berbasis syariah adalah prinsip keadilan, kemurnian, moderasi, kemaslahatan, dan moralitas. Perilaku konsumen seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan, kenyamanan, dan kemewahan. Pemikiran Abdul Manan tentang ekonomi Islam. Abdul Manan ketika menjelaskan pengertian ekonomi Islam menyebutkan itu Islamic economic is a social science which studies the economic problems of people with the value of Islam, yang mana menurut beliau yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian dalam bukunya yang sudah diterjemahkan yang berjudul Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Abdul Manan telah memaparkan hampir seluruh aspek ekonomi Islam secara utuh dan rinci, karena beliau benar-benar ingin membangun sebuah ekonomi Islam mulai dari kerangka paradigma teori, kemudian aspek individu, kelembagaan, sampai ke tingkat negara. Jadi pada intinya pemikiran dari beliau Abdul Manan sendiri yaitu beliau berkeinginan untuk membangun sebuah ekonomi Islam dari akar-akarnya.
dari kerangka paradigma tadi sampai aspek individual dan kelembagaan sampai tingkat negara sendiri. Begitulah sedikit penjelasan tentang pemikiran dari Abdul Manan